Halo pemirsa Jopos TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Tori Andromeda, senang sekali dapat berjumpa dan menyapa kalian semuanya pemirsa Jopos TV di sebuah program baru persembahan dari Jopos TV. Selamat datang di Parlementaria Kabupaten Ponorogo ya. Sebuah program yang pastinya akan menghadirkan sebuah talk show dan juga dialog bersama dengan para anggota legislatif di Kabupaten Ponorogo ya. Kita akan membahas beberapa dinamika dan juga perkembangan dari Kabupaten Ponorogo terkait beberapa hal yang pastinya sayang sekali untuk dilewatkan. Dan untuk hari ini tentunya untuk episode perdana di program baru Parlementaria, kita sudah kedatangan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Dwi Agus Prayitno, SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Tori. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga di program yang lain dan pastinya kita spesial ini ya. Program untuk Kabupaten Ponorogo, kita akan membahas beberapa dinamika dan juga perkembangan terkait Kabupaten Ponorogo. Terima kasih Bapak Kang Wi ya. Ini panggilan akrabnya Kang Wi ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan tentunya. Kita pengen membahas tentang beberapa hal terkait ya kebijakan dan juga beberapa peraturan-peraturan yang juga sudah dirancang untuk Kabupaten Ponorogo. Tapi kita ingin membahas terkait PAD, Kang Wi. Pendapatan asli daerah dari Kabupaten Ponorogo. Untuk analisanya sendiri, di PAD Ponorogo ini bagaimana pencapaian asli daerah atau PAD Ponorogo dalam beberapa tahun terakhir, Kang Wi? Silakan. Iya. Jadi terima kasih Mas Tori. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini bersama dengan Jopos TV. Ya, tadi tersampaikan kaitannya dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo. Ya, memang pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo ini untuk periode kita yang masuk mulai 2024 di pertengahan tahun kemarin ini untuk periodisasinya. Akan tapi pendapatan asli daerah itu kan dihitung per tahun, sehingga kita bisa melihat pendapatan asli daerah ini mulai katakan 2023 kemarin. 2023 kemarin kita ditargetkan sekitar 333 miliar target PAD kita. Alhamdulillah, jadi kita mengapresiasi. Dari target itu kita terpenuhi, bahkan bisa mencapai 102,56, katakan hampir 103%. Artinya dari 303 miliar ini melampaui target, kita ada 341 miliar untuk tahun 2023. Begitu masuk di tahun 2024, kita alhamdulillah juga ya patut bersyukur meskipun ini peningkatannya tidak signifikan, akan tapi tetap sudah memenuhi target. Target kita di tahun 2024 PAD kita adalah 366 miliar. Kalau kemarin di 2023 itu target PAD kita 333 miliar, ada peningkatan menjadi 341, yang ini meningkat targetnya sekitar 366 miliar. Alhamdulillah ini di tahun 2024 ini sudah tercapai. Jadi 2023, 2024 ini alhamdulillah aman untuk memenuhi target. Secara target sebenarnya aman ya, selalu tercapai begitu ya. Tapi untuk pencapaiannya, kenaikannya ini mungkin ada data juga yang bilang bahwa ya agak sedikit lambat ya, sekitar 30 miliar per tahun. Nah ini seperti apa Kang Wi? Iya, jadi ini kaitannya lambatnya PAD disebabkan beberapa faktor. Antara lain pertumbuhan ekonomi yang ya tentunya di semua sektor lah. Dan juga ketergantungan SDM, sumber daya alam terhadap fluktuasi harga. Jadi ini juga ada pengaruh, dan juga ketersediaan dari sumber daya manusia, juga kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Ini yang menjadi catatan juga, mengembangkan ekonomi lokal ini perlu ada sebuah inovasi. Namun perlu diingat bahwa PAD Ponorogo
tahun 2023 yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi ada 341, ini lebih dari target yang ditetapkan. Tentunya itu juga menjadi sebuah kebanggaan. Itu berangkat dari pajak dan ngebel ya, yaitu yang kemarin di 2023. Ini gambarannya. Jadi lambatnya ini ya beberapa faktor tadi yang saya sampaikan tadi. Namun demikian keterlambatan itu juga alhamdulillah di 2023 masih diimbangi dengan peningkatan yang lebih dari target gitu. Oke, walaupun memang peningkatannya sedikit ada kelambatan, tapi seluruh target sudah terpenuhi ya. Iya. Itu pastinya juga merupakan salah satu capaian yang harus diapresiasi juga gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang daerah nih, Kang Wi, pastinya daerah juga punya beberapa anggaran yang memang dari pendapatan asli daerah, termasuk salah satunya adalah transfer dari pusat. Ini pasti setiap daerah juga sudah dikucurkan dana dari pemerintah pusat untuk bisa mengembangkan beberapa potensi-potensi daerah dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi tentunya sepertinya tidak semua daerah harus bergantung gitu pada transfer pemerintah pusat. Menurut Kang Wi sendiri, kenapa sih pada akhirnya daerah ini janganlah kalau terlalu gantungin banget ke transfer pemerintah pusat? Kenapa Kang Wi? Iya karena tapi yang perlu pertama diingat, kita itu pemerintah daerah ini masih ada hubungannya dengan pemerintah pusat. Sinergi lah sinergi. Apapun yang adanya Ponorogo ini karena ada kabupaten-kabupaten yang lain dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Nah, dari itu transfer daerah ini praktis hadir. Nah, akan tetapi dari transfer pusat ini ternyata sekarang sudah diatur rigid sehingga kita tidak bisa berinovasi dari dana transfer daerah mulai DAU dan DAK dan seterusnya yang ini tentunya akan menjadi sebuah kesulitan bagi daerah. Makanya sebenarnya kita berharap tidak harus tergantung dari dana transfer daerah. Artinya apa? Kita bagaimana bisa menginovasi pendapatan asli daerah dalam rangka kekhawatiran ketika transfer daerah ini sudah diatur rigid. Jadi kita tidak bisa akan menentukan ini untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. DAU itu sudah diatur, ini fisik sekian dan tempatnya di sini dan juga DAK misalkan pendidikan harus di sini nilainya sekian sehingga ini sudah rigid sekali. Makanya ketergantungan ini saya berharap ke depan ini sudah menjadi jangan menjadi sebuah harapan yang utama gitu. Itu artinya memang dari daerah sendiri juga harus melakukan pengelolaan dana yang baik, tidak hanya mengandalkan dari pusat saja gitu ya, Kang Wi. Nah, kalau kita melihat terkait untuk pendapatan asli daerah di masing-masing daerah juga termasuk retribusi, kemudian juga pajak dan lain-lain seperti itu. Penambahannya 30 miliaran kurang lebih. Kemudian untuk targetnya sebenarnya sudah terpenuhi sekitar 300 sekian miliar. 341 miliar. 341 miliar. Nah, dengan penambahan sekitar 30 miliar peningkatannya di hampir setiap tahun ini, realistis nggak sih Kang Wi untuk bisa mencapai target 1 triliun? Iya, jadi pertama kita perlu mengapresiasi dulu apa yang menjadi harapan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, di awal-awal sudah menyampaikan bahwa bagaimana ke depan ini dalam arti periode untuk 5 tahun ke depan ini bisa mencapai 1 triliun. 1 triliun itu sebenarnya kalau kita mikir dengan angka peningkatan rata-rata 30 miliar, ini sangat ironis sekali. Sangat ironis. Tapi kita kalau itu nanti sampai 5 tahun berikutnya, katakan 2030 hasil selesai periode Bupati yang kedua ini sampai 1 triliun ini juga saya pikir masih bisa dipahami
bisa tercapai. Bisa tercapai karena ada beberapa hal yang ini perlu ada inovasi-inovasi dan juga lahan-lahan untuk peningkatan PAD saya pikir masih banyak yang belum tersentuh juga. Sebegitu optimiskahnya Kang Wi untuk bisa mencapai 1 triliun? Ya, karena kita harus optimis mengingat kita tidak boleh tergantung dengan dana transfer daerah, dana transfer pusat. Karena kalau kita nggak optimis, nanti tentunya semangat kita juga akan turun dan juga dukungan kita kepada pemerintah dalam rangka peningkatan PAD ini tidak akan tercapai. Apakah sudah membahas terkait beberapa inovasi-inovasi yang nantinya juga akan dilakukan terkait target 1 triliun itu, Kang? Ya, ada beberapa hal sebenarnya. Ini kan skala kecil saja. Di tempat-tempat retribusi di toko-toko kecil ada papan nama toko itu sebenarnya kan kena seharusnya kena retribusi, tapi ini belum tersentuh. Kemudian pajak hiburan. Kemudian pajak restoran, ini juga perlu ada peningkatan. Ini skala kecil. Kita juga ada inovasi yang ini sudah menjadi program Bupati dan ini mulai periode yang kemarin adanya patung Monumen Reog. Monumen Reog yang ini sangat harapannya nanti menjadi monumen yang terbesar, tidak ngomong Indonesia tapi juga tertinggi di dunia. Nah, ini nanti harapannya akan meningkatkan PAD karena apa? Karena setelah dari Monumen Reog itu kalau nanti sudah jadi ada tempat-tempat di sini ada penginapan, ada tempat penjualan-penjualan kerajinan-kerajinan dari hasil UMKM Ponorogo, dan ini kan jalur dari Sarangan geser ke sini. Nanti juga bagaimana Ponorogo di kota nanti mudah-mudahan ke depan ini sudah bisa ada tempat juga hotel yang ada di Ponorogo dan bahkan ini sudah mulai ada di Jalan Batur Katong mulai dibangun hotel bintang 4. Artinya apa? Setelah itu nanti dari geser dari Patung Reog ke hotel dan di sini nanti disiapkan juga tempat kan ada sate, ada sehingga wisatawan itu tidak hanya terfokus satu tempat, nanti geser nanti ke Batur Katong. Nah, Batur Katong ini kan juga makam sejarah dan ini sementara di sana parkir ini juga masih liar di jalan. Nah, itu ada lahan sehingga nanti bis-bis yang datang ini bisa masuk ke tempat parkir sehingga juga akan PAD-nya juga akan menambah bagi kita. Oke, itu artinya memang ada beberapa sektor-sektor potensial yang nantinya juga bisa mempengaruhi penambahan PAD dari tahun ke tahun, apalagi ada beberapa lokasi-lokasi baru yang bisa menjadi jujukan destinasi baru sehingga pada akhirnya perputaran perekonomian juga akan terjadi di situ ya. Semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, pemirsa Jopos TV. Kita akan lanjutkan setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlamentaria Ponorogo. Kembali lagi di Parlamentaria Ponorogo dan masih juga bersama dengan Kang Wi, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Masih semangat ya? Tetap semangat. Masih tetap semangat, apalagi di tengah kesibukan masih menyempatkan waktu untuk bisa memberikan sosialisasi dan juga beberapa program-program ke masyarakat supaya lebih paham. Ini juga penting sekali untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo khususnya. Nah, kembali ke topik Kang Wi. Pastinya untuk peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo ini perlu sinergitas begitu ya, antara masyarakat, kemudian pemerintah eksekutif, legislatif seperti itu. Upaya-upaya apa saja Kang yang memang sudah dilakukan dari pihak eksekutif maupun mungkin legislatif juga untuk bisa mencapai target apalagi yang 1 triliun itu tadi? Jadi memang kalau ngomong angka 1 triliun itu kan anggaran yang besar dibanding 1.000 miliar ya. 1 triliun kalau misalnya pemirsa Jopos TV bingung 1 triliun itu nolnya ada berapa ya? 12 ya. Angka 12. Padahal APBD kita
Itu rata-rata ini ya tiap tahunnya berkisar 2,3, 2,4, 2,5 lah. Artinya 2 triliun lebih. Kalau PAD-nya 1 triliun kan hampir 50% dari APBD yang ada di Kabupaten Ponorogo. Ini sebenarnya wah bagus juga sebenarnya. Lah, juganya ini bagaimana? Juganya tentunya ada komunikasi yang sangat intens antara. Jadi intinya legislatif ini sangat apresiasi dan mendukung sekali apa yang menjadi keinginan Bupati Ponorogo karena cumpennya anggaran ini dengan target 1 triliun sampai dengan untuk akhir masa jabatan periode yang kedua ini. Nah, ada beberapa hal yang sudah kita bicarakan. Inovasi-inovasi antara pemerintah daerah dan Kabupaten Ponorogo. Tadi kan di awal sudah kita menyampaikan ada beberapa hal. Sebenarnya jalur lintas yang untuk pariwisata ini tidak berhenti hanya di ketika di Patung Reog, kemudian nanti ada makam Bathara Katong. Makam Bathara Katong nanti kita juga akan ada yang ini belum mulai. Jadi mungkin nanti haul atau sejarah atau kelahiran Bathara Katong. Nah, sehingga nanti di situ ada kegiatan besar menjadi agenda wisata untuk haul Bathara Katong. Ada satu event. Kemudian di situ bergeser lagi nanti ke Telaga Ngebel. Telaga Ngebel kan sudah ada banyak air mancur dan sebagainya itu. Kemudian nanti bergeser ke Tegal Sari. Artinya ini untuk pariwisata saja. Pariwisata saja sudah ada gambaran-gambaran semacam itu. Yang kedua di Bathara Katong itu kan juga ada sentra sate ayam. Sentra sate ayam lepas dari yang ada di kota ya. Di sana ada selain ngepos selain ngepos, selain Pak Tukri, itu di sana ada sentra sate ayam. Bagaimana itu juga ketika para wisatawan itu di makam Bathara Katong bisa mampir juga ke sentra. Ini dekat sekali jalan. Dekat. Kemudian nanti parkirnya sudah bisa nyaman. Sehingga terus geser ke Ngebel, ke Tegal Sari. Ini adalah wisata yang bisa kita terkoneksi dan mungkin nanti ada shuttle bus sehingga bis yang pusat nanti target di Tambak Bayan. Nah, ini sudah ada pemikiran, itu ada shuttle bus untuk geser-geser ke sudah jadi kendaraannya yang bis besar di situ. Itu yang kaitannya dengan pariwisata. Pertanian yang sebenarnya ini pendapatan yang besar bagi Ponorogo karena memang mata pencaharian Ponorogo itu sebenarnya adanya pertanian. Ini lebih banyak bisa ditingkatkan, dielaborasi lagi untuk dalam rangka peningkatan PAD yang ini sangat potensi sekali untuk Kabupaten Ponorogo. Nah, kalau kita berbicara tentang potensi juga nih, Kang Wi, pastinya ada beberapa potensi-potensi yang bisa lebih meningkatkan lagi pendapatan asli daerah atau PAD dari Kabupaten Ponorogo. Tadi Panjenengan sudah menyebutkan beberapa potensi-potensi yang bisa punya peluang bagus untuk bisa meningkatkan PAD. Salah satunya pariwisata, ada beberapa lokasi yang saling terkoneksi sehingga pada akhirnya mungkin wisatawan nanti setelah datang di satu titik nanti akan geser ke titik yang lain yang nanti pada akhirnya terjadi perputaran roda perekonomian dan lain-lain. Selain itu mungkin ada beberapa potensi-potensi lain yang memang ini harusnya nih bisa nih digali untuk bisa meningkatkan PAD Ponorogo. Apa saja, Kang? Ya, yang ada di Ponorogo ini ada, kita melihat pasar. Pasar Legi. Pasar Legi. Ya, ini sangat bisa digali untuk peningkatan pendapatan hasil kaitannya dengan retribusi. Ini kita akan mendorong. Ini pasar Legi ini ketika sudah diserahkan, ini kan los-losnya ternyata kan masih banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Ini saya akan minta dari Perdakum itu mendata agar supaya itu nanti lekas diisi. Kalau memang yang mau pakai langsung ditarikan penjual sehingga itu nanti sudah bisa penuh. Bahkan ini kan sudah menghadapi puasa lebaran ini kan. Apa yang menyebabkan beberapa los masih kosong, Kang? Nah, kita nggak tahu. Ini kita akan coba komunikasi. Kenapa itu los itu kok masih banyak yang kosong di beberapa lantai, khususnya di lantai 2, dan apakah memang karena itu kan ada
tempat-tempat khusus, yang ini jualan pakaian, bahwa jualan sembako dan seterusnya. Ya, ini nanti akan kita gali di situ, dan juga pasar-pasar yang ada di kecamatan-kecamatan. Itu yang menjadi harapan kita, menambah pendapatan asli daerah. Ya, tentunya beberapa rencana, beberapa kebijakan sudah dirancang untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Ponorogo. Iya. Cuman memang kita harus realistis juga nih Kang Wi. Pasti selalu ada kendala ya. Ya, tentu. Apa sih kendala yang dihadapi selama ini Kang Wi? Ya, pertama memang ada beberapa petugas. Yang kedua dengan kesiapan mereka dalam objek parkir, objek pajak ini juga menjadi kendala, sehingga ini perlu ada pembicaraan yang lebih detail bagaimana sinergi antara petugas untuk penarik pajak dan juga objek pajak ini juga bisa memahami semua bahwa mereka itu kan memang ada kena pajak, bahwa tempat-tempat ini adalah kena pajak. Tentunya ini nanti ya perlu waktu untuk memberikan pemahaman ke depannya. Nah, dari beberapa kendala itu apa masukan yang bisa diberikan pihak legislatif juga untuk bisa mengatasi masalah tersebut, Kang Wi? Ya nanti kita akan berbicara lah dengan ini nanti kan gini, untuk peningkatan PAD perlu kami sampaikan, pemerintah daerah ini sudah mengajukan pemisahan SOTK atau ada di situ dari BPKAD, dan ini nanti bagian pendapatan ini nanti akan berdiri sendiri, dinas berdiri sendiri, dan ini akan kita bahas di bulan-bulan ini insya Allah. Sehingga dia akan fokus untuk pendapatan itu ngurusi dinas sendiri, ngurusi pendapatan. Dia akan sebagaimana yang ada di pusat, Mas. Sebagaimana yang ada di pusat, itu kan ada bentuk kementeriannya kan dipecah-pecah, kita juga akan menyusulkan itu, termasuk PUPR. Nanti PU di sini kan PUPR jadi satu, perumahan rakyat dan PU-nya. Nah, ini untuk perumahan rakyat nanti juga akan kita pecah biar lebih fokus, sehingga itu nanti pemerintah daerah juga memberikan wewenang kepada masing-masing. Ini sudah sesuai, khususnya kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Ini memang ada nanti ditangani khusus sendiri untuk dinasnya. Untuk dinasnya sudah ada penanganannya masing-masing begitu ya. Itu artinya memang sudah ada upaya-upaya yang sudah dilakukan dari legislatif sendiri untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut ya Kang Wi ya. Nah, kalau untuk sejauh mana sih Pemkab Ponorogo ini dapat mengandalkan sektor pariwisata? Ini pariwisata, kalau kita berbicara Ponorogo sebenarnya mungkin ada beberapa sektor-sektor yang potensi tinggi, apalagi tadi ada Monumen Reok juga, kemudian ada beberapa wisata-wisata kuliner. Kita tahu sate Ponorogo sudah sebegitu terkenalnya juga, dawet jabung misalnya dan lain-lain gitu. Seberapa besar sih potensi pariwisata di Ponorogo ini? Ya, yang paling potensi utama adalah kesenian reog, potensi kesenian tradisionalnya. Ada tari-tarian tradisional, tari-tarian reog, terus kemudian satukan tarian reog, tarian tradisional. Yang kedua adalah kuliner. Ini yang tadi disampaikan. Di sini ada sate. Sebenarnya kita ini juga tidak kalah dengan Madiun. Kalau Madiun itu kota kuliner pecel, Ponorogo pecelnya juga tidak kalah juga. Nah, ini nanti bagaimana kita akan mengimbangi sate, dan tadi disampaikan ada dawet kampung dawet juga, dawet jabung. Nanti bagaimana ini juga menjadi unggulan bagi Ponorogo, di samping sate ayam, dawet, nasi pecel, dan beberapa potensi yang lain. Jadi sebenarnya memang potensinya sudah ada, tinggal pengembangannya seperti apa begitu ya. Tentunya dari pemerintah daerah, eksekutif maupun legislatif juga tidak berpuas diri dengan nama besar reog Ponorogo, sate Ponorogo, dan juga beberapa kuliner yang lain begitu ya. Ada beberapa pengembangan
di sektor-sektor tersebut yang mungkin bisa dimaksimalkan lagi gitu. Salah satu upaya konkret yang mungkin sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan apa, Kang? Ya, jadi yang tadi untuk maksimalkan pendapatan asli daerah, ini kan jelas sudah tadi tersampaikan ada berapa peningkatan lahan-lahan yang untuk pendapatan. Lah, yang akan kita lakukan ke depan ini bagaimana pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah ini nanti benar-benar fokus. Makanya ini nanti ada namanya dinas tersendiri, dinas pendapatan daerah lah istilahnya. Nah, dengan fokus di situ, nanti tahun ini nanti kita tetapkan perda, mungkin perubahan APBD mereka sudah bisa action. Jadi banyak hal dalam rangka menuju ke 1 triliun tadi yang nanti akan difokuskan dinas mengurusi pendapatan asli daerah nanti ada di satu dinas. Mungkin ada pembinaan pembinaan tersendiri, mungkin dari kuliner, ya UMKM, sudah barang tentu itu nanti dari kita akan mendorong dari Perdakum, tentunya akan ada pembinaan pelatihan dan juga dukungan modal barangkali untuk mengarah ke sana. Karena kalau tidak ada itu apa artinya kalau hanya kita memberikan pemahaman tapi tidak ada supporting dukungan modal yang ini memang menjadi konsen bersama dalam rangka mengarah menuju peningkatan asli daerah, pendapatan asli daerah. Jadi intinya legislatif dalam ini DPRD ini sangat apresiasi mendukung sekali apa yang menjadi canangan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk peningkatan PAD 1 triliun. 12 nolnya ya. Nolnya 12. Nolnya 12. Dan memang kalau itu bisa terpenuhi 2030 ke atas kita sudah lenggang-lenggang lah. Kita sudah oke. Katakan seperti di Bali, di beberapa daerah ini kan dengan pendapatannya tinggi, pendapatan asli daerahnya tinggi kan kita akan lebih leluasa dalam rangka mengelola anggaran. Betul. Dan pastinya kemaslahatan masyarakat juga semakin terasa begitu ya. Oke, saya tertarik sekali dengan Monumen Reog yang kemarin juga cukup viral juga, ada beberapa video-video dari netizen yang sudah menyorot beberapa progres perkembangannya, pembangunannya. Nanti akan kita bahas untuk segmen berikutnya. Pemirsa Japas TV, jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlamentaria Ponorogo. Kembali lagi pemirsa Japas TV di Parlamentaria Ponorogo dan masih juga bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo ada Kang Wi ya. Oke, Kang Wi, 76 miliar rupiah dana yang dihabiskan untuk pembangunan Museum Reog ya dan juga Monumen Reog dan juga Museum Peradaban. Yang sekarang juga masih dalam proses pembangunan pemirsa. Pastinya untuk Anda yang mungkin juga cukup aktif bermain di media sosial, di Instagram, di TikTok itu beberapa kali kemarin sempat muncul nih Kang Wi, sorotan netizen yang sudah mengabadikan progres pembangunannya seperti itu. 76 miliar rupiah. Pandangan dari DPRD sendiri seperti apa terkait pembangunan Museum Monumen Reog dan juga Museum Peradaban ini? Iya. Jadi kalau kita menyandingkan Monumen Reog, Museum Peradaban dengan yang di Bali apa namanya? GWK. Itu anggarannya kan ibarat langit dengan bumi. Angka 76 miliar ngomong di Ponorogo memang banyak. Memang banyak dan tentunya angka yang 76 miliar ini ya untuk dalam rangka pembangunan Monumen Reog, Museum Peradaban yang ada di Sampung, di Desa Sampung, Kecamatan Sampung. Ini tentunya karena ini sudah diawali dari proses periode Bupati yang kemarin, artinya periode yang pertama ini kita sudah menganggarkan angka yang untuk multi-years dan juga dari provinsi juga.
dengan kita menganggarkan tentunya kita akan apresiasi dan karena ini ikon kebanggaan masyarakat Ponorogo adanya Monumen Reog yang mengalahkan GWK gitu. Nah, tentunya kita support dan kita mendukung dalam rangka potensi daerah Ponorogo. Oke. Berarti kalau ditanya pandangannya seperti apa, tentunya mendukung ya. Mendukung, pasti ya, mendukung. Lepas ini kemarin kan memang kita selalu baca itu yang ada di netizen. Loh ini kok masih kepalanya saja, di atasnya kosong. Ini bagaimana? Ini kan proses lah itu yang perlu kita ceritakan. Nah ini juga yang pengen saya tanyakan juga nih Kang Wi. Kalau kita berbicara tentang proses dan progres ya, kalau kita ya sedikit membandingkan dengan Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali, ini kalau Kang Wi ingat GWK ini kan sempat pembangunannya bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun baru jadi akhirnya. Awalnya badannya saja setengah, kemudian kepala Garudanya saja. Nah ini ada kekhawatiran untuk proses dan juga progres pembangunannya ini akan molor atau seperti apa? Kalau sampai sekarang progresnya sudah sejauh apa? Ya, jadi memang ini kan ya manusiawi lah ya, proses itu. Apa yang kita kerjakan mungkin berbenturan dengan anggaran, mungkin ada kesalahan spek atau kesalahan dalam rangka teknis. Jadi kalau ngomong monumen peradaban Ponorogo MRP, Monumen Reog atau Monumen Peradaban, dan Museum Peradaban, ini kan dari DPRD dalam hal ini dari komisi yang terkait yaitu Komisi C ini sudah melaksanakan kunjungan ke lokasi sana. Jadi menyimpulkan bahwa progres pembangunan itu telah selesai untuk kontrak tahap pertama. Ya ini perlu kita pahami bersama. Namun ada hal yang kami catat, ini yang penting, ada keterlambatan pembangunan dan adanya perubahan desain. Seperti halnya dan di GWK kan, akhirnya bertahun-tahun. Nah ini perubahan desain untuk Monumen Reog yang tidak sesuai dengan awal atau rencana awalnya. Itu artinya sempat direvisi juga. Iya, akhirnya juga perubahan itu sudah melalui rapat oleh stakeholder. Artinya sudah clear lah. Nah, catatan-catatan apa saja yang perlu menjadi perhatian dari legislatif khususnya DPRD Kabupaten Ponorogo untuk ya pasti sudah memantau di sana ya. Karena kita sudah melihat di sana. Ini catatan-catatan apa saja yang mungkin harus dikoreksi, harus menjadi perhatian serius gitu. Siap, yaitu jadi ada kualitas material. Yang pertama, itu DPRD telah memantau kualitas material yang digunakan dalam pembangunan Monumen Peradaban atau Monumen Reog dan menemukan bahwa material yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar. Itu catatan. Yang kedua, kualitas konstruksi. DPRD juga telah memantau kualitas konstruksi Monumen Reog, itu menemukan bahwa konstruksi sudah sesuai dengan desain standarnya. Yang ketiga, kualitas arsitektur. DPRD ini telah memantau kualitas arsitektur Monumen Reog dan Monumen Peradaban itu sudah sesuai dengan konsep dan desain. Artinya clear sebenarnya. Ya, clear. Berarti tidak ada catatan serius yang bisa menjadi perhatian sehingga pada akhirnya akan ada revisi lagi, akan ada perubahan lagi, tidak ya? Iya, harapannya tidak karena kita sudah melihat ke situ. Itu targetnya tahun berapa, Kang Wi, untuk jadinya? Ya, jadi Monumen Reog ini sangat penting kan untuk pelestarian budaya. Nah, tentunya kalau kita anggaran yang kita siapkan ini adalah selesai untuk 3 tahun terakhir adalah di 2024. Namun bagaimana nanti untuk menyelesaikan tahap selanjutnya ini sesuai dengan yang kita rencanakan awal antara pemerintah daerah dengan DPRD. Nah nanti di 2025 mungkin akan terus menyelesaikan karena itu nanti kan terus ada penambahan-penambahan yang ada los tempat-tempat untuk penjualan. Paling tidak untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan ini berarti targetnya di 2000 berapa? Ya harapannya 2025 ini sudah bisa clear lah. Tapi nanti bagaimana nanti kita juga harus berkomunikasi antara pemerintah daerah karena memang tidak sedikit anggaran yang harus disusukan, yang dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Bagaimana nanti kita bisa CSR lah atau gimana, atau program-program itu mungkin dari bank atau program nanti yang kalau
dulu namanya ada program strategis nasional, itu bisa diarahkan untuk masuk ke patung atau monumen reog. Tetap menggandeng stakeholder ya, Iya, berarti sudah ya. bertentu. Kalau kita simpulkan dalam persentase sudah berapa persen nih kurang lebih sekarang? Iya, kalau dari teman-teman ngecek di sana dan berdasarkan komunikasi itu sudah ada 90% proses untuk monumennya ya, Oke. untuk monumennya. Belum yang Belum, lain-lain ya. belum. Nah, kebetulan ini mungkin dari pemirsa Jobas TV juga cukup penasaran ya. Sebenarnya di area monumen reog dan juga museum peradaban ini akan ada apa aja? Termasuk saya dengar-dengar ada amphitheater juga yang semoga ini nanti juga bisa berperan serta dalam pelestarian budaya dan seni reog Ponorogo. Ini karena fasilitasnya nanti akan banyak, Kang Wi. Seberapa optimis sih tempat ini nanti akan bisa menjadi salah satu destinasi pelestarian budaya di Ponorogo? Ya, jadi kawasan Sampung untuk kawasan Gamping yang dulu ya kemarin ya, itu ada 30 hektar sebenarnya. Oke. 9 hektar ini digunakan sudah menjadi keputusan untuk monumen reog itu. Jadi 9 hektar kalau ini kita ini patung reognya, ini masih ada lokasi luas yang itu digunakan beberapa hal, antara nanti untuk kuliner, kemudian juga tempat-tempat bersejarah seperti nanti museum seperti keris-keris macam-macam yang ada pada zaman kerajaan dulu. Tentunya itu mungkin di situ duplikasinya barangkali yang dipajang di situ. Pada beberapa tempat lain nanti tempat penampilan seni tradisionalnya. Jadi mudah-mudahan juga kalau memungkinkan di situ ada nanti ke depan mungkin penginapannya di situ kita juga kita akan lebih mendukung barangkali karena itu ada luasan 9 hektar ini ya tidak ditambah hotel barangkali. Iya, itu kan akan lebih sementara dengan itu saja mungkin bisa menarik konsumen lah, menarik wisatawan lah, mulai dari Jawa Tengah atau dari Sarangan ini bergeser ke sini dan yang tadi saya ceritakan tempat-tempat yang wisata di Kabupaten Ponorogo yang lain. Untuk fungsinya sendiri, Monumen Reog dan juga Museum Peradaban ini untuk apa aja sih nanti bisa difungsikan sebagai apa saja, Kang Wi? Ya, ini nanti kan di situ nanti mereka bisa latihan nari di situ. Jadi ngomong reog, mulai proses awal di situ ada pakaian-pakaian, di situ ada kerajinan-kerajinan dan mereka yang akan latihan reog, latihan nari itu juga akan dipersiapkan di situ sehingga seniman ini dapat meningkatkan kualitas dan kemampuannya di situ di Monumen Peradaban itu. Jadi tidak diem, kalau sudah di situ. Tentunya tidak setelah tempat itu jadi tidak hanya menunggu wisatawan datang saja, tapi ada aktivitas. Nanti jadi wisatawan, hari ini mungkin tampilan reog A. Hari berikutnya tampilan dari desa mana, dan juga nanti bagaimana proses mereka membuat reog, bagaimana proses membuat barongannya. Itu nanti akan muncul di sana sehingga kegiatan ngomong reog mari ke Monumen Peradaban yang ada di Sampung itu. Itu artinya memang sudah ada upaya-upaya untuk berkomunikasi dengan para pegiat seni reog, kemudian untuk para penarinya juga sudah berkoordinasi dengan mereka, Kang Wi? Iya, sudah barang tentu. Kita punya 307 desa dan hampir ini masing-masing desa kan sudah punya reog. Artinya ini nanti kan bisa bergeser di samping nanti kegiatan yang ada di ini setiap 1 bulan sekali atau 35 hari sekali di Paseban itu kan juga ada aktivitas itu. Artinya nanti ngomong Ponorogo ini ya pertama reog, yang kedua adalah kuliner.
Yang ketiga adalah pertanian. Yang ketiga adalah wisata-wisata religi. Ini semuanya adalah peningkatan PAD. Oke. Dan memang salah satu yang dinantikan salah satunya adalah Monumen Reok dan juga Museum Peradaban itu tadi yang sepertinya banyak orang menanti-nantikan tempat ini akhirnya jadi dan akan difungsikan seperti apa sih nantinya. Pasti masyarakat Ponorogo juga semakin penasaran gitu. Kalau mungkin pertanyaannya adalah ya kalau boleh kita meng-compare lah ya dengan GWK misalnya, akan bisa menyaingi GWK atau mungkin mendekati GWK nggak? Ya, kalau impian kan boleh-bolehlah kita imajinasi bahwa Reok Ponorogo ini pertama harus mengalahkan GWK. Mengalahkannya apa? Sekarang jelas tingginya sudah ketemu. Lebih tinggi dari GWK? Lebih tinggi dari GWK kan. Karena itu kan di daerah pegunungan. Yang kedua, dengan nanti masyarakat ini ada kesadaran dan ada apresiasi tentang monumen Reok ini, tentunya kan lebih menarik simpatisan atau wisatawan. Sehingga inilah mungkin tanda kutipnya wisatawan ini kita akan menyaingi GWK mungkin sulit karena di sana juga kan tidak hanya ngomong GWK, nanti ada kegiatan wisata yang lain terjadi di sini terjadi di sini. Makanya Monumen Reok ini juga diikuti dengan tempat-tempat wisata yang lain untuk wisatawan itu. Oke. Dan bukan tidak mungkin nanti pada akhirnya akan ada beberapa activity dan juga konser mungkin. Ketika GWK bisa difungsikan sebagai tempat festival konser, di Sampung juga bisa. Oke. Pastinya kita menantikan bersama-sama salah satu ikon baru di Ponorogo, Monumen Reok dan juga Museum Peradaban yang semoga sebentar lagi akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Amin. Mudah-mudahan bisa selesai. Ya, semoga bisa selesai tepat waktu. Dan masih ada satu segmen lagi, kita akan membahas terkait beberapa perkembangan dari Kabupaten Ponorogo bersama dengan Kang Wi selaku Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlamentaria Ponorogo. Kembali lagi di Parlamentaria Ponorogo, pemirsa Japas TV, dan masih juga bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo ada Kang Wi di sini. Masih semangat ya, Kang Wi ya. Mesti. Apalagi ini kan sebenarnya pihak eksekutif Bupati, Wakil Bupatinya udah resmi dilantik, berarti membuka lembaran baru lagi, harus lebih semangat lagi untuk bisa memberikan beberapa hal-hal positif untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo. Iya, sudah barang tentu. Tetap semangat ya? Iya, tetap semangat. Karena bupatinya ini sudah semangat karena barusan dilantik dan ini lagi retreat. Ya. Bupatinya. Nah, mudah-mudahan setelah pulang ini kita langsung gaspol ya. Oke. Kembali lagi ke Monumen Reok. Ini selalu menarik untuk dibahas ya, Kang Wi. Tentunya Monumen Reok dan juga Museum Peradaban ini menjadi salah satu ikon baru nantinya yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tapi untuk memaksimalkan Monumen Reok dan juga Museum Peradaban ini tidak hanya di kawasan Sampung ya. Tapi juga bisa menyebar di beberapa wilayah yang lain. Jangan sampai nanti pada akhirnya keramaiannya hanya di situ saja. Yang lain-lain mungkin nggak kebagian ramainya, nggak kebagian perputaran roda perekonomiannya seperti itu. Untuk memaksimalkan ini supaya tetap ada sinergi antar kecamatan dan juga kelurahan di masing-masing wilayah di Ponorogo ini nantinya akan seperti apa? Ya, jadi sebelum ke situ dengan adanya keberadaan Monumen Reok itu, ini kan sebenarnya akan menimbulkan perekonomian baru di lingkungan sana. Yang pertama itu, apapun yang hari ini mata pencahariannya dia nambang, yang sekarang ini sebagian sudah tidak ada kegiatan penambangan di situ. Nanti kan kita sudah menyiapkan lapak-lapak untuk mereka berjualan. Ini sebagai contoh pertama kita ngomong Waduk Bendo. Dulu penolakannya
luar biasa. Tapi setelah begitu ada malah masyarakat senang sekarang di sana. Nah itu karena dari awal itu masih skeptis. Nah, sekarang sudah begitu. Nah tadi pertanyaannya bagaimana nanti kita bisa memaksimalkan bagaimana monumen reog yang ada di Sampung itu. Khususnya untuk warga sekitar dan juga warga lain yang di luar area Sampung. Iya, jadi kalau warga sekitar nanti kan sudah bisa sudah nanti akan menggunakan lapak-lapak itu dengan UMKM-nya dengan usaha masing-masing di situ. Nah, dengan tempat-tempat wisata yang lain, jadi nanti juga tidak hanya terpaku di monumen reog. Betul. Konsentrasinya. Kita kan tiap malam minggu sekarang sudah ada kegiatan beberapa pos itu penampilan kesenian-kesenian. Itu tiap malam minggu ya. Nanti ada di Ngepos, di Jalan Hosokro Aminoto, di alun-alun, di Jalan Baru. Yang ini nanti juga akan menjadi pos-pos baru di samping monumen reog. Nah, dari tempat-tempat transit ini kan akhirnya tidak hanya terpaku di sana, tidak hanya terpaku di monumen reog, karena ada tempat wisata yang lain nanti di mana ini Barat Tambak Bayan nanti juga dipersiapkan. Di situ ada hotel dan juga tempat-tempat kerajinan di situ, penjualan khas Ponorogo yang di luar sana, dan hotel di situ nanti wisatawan transit dan nanti akan bergeser. Ini semuanya akan tumbuh. Jadi tidak hanya terfokus di monumen reog Ponorogo. Dan juga reog-reog yang ada di desa tiap bulan nanti kan ada tampil di Paseban ini terus. Dan kegiatan reog di masing-masing desa ini ya biar digali sendiri. Mungkin ketika ada hari jadinya desa atau kalau bahasanya tiap-tiap tahun kan ada kegiatan itu kan bisa tetap ditampilkan sehingga reog ini tidak hanya terfokus di sana tapi di masing-masing ada dan kegiatan-kegiatannya tetap berjalan. Jadi pastinya di beberapa sektor-sektor lain, di beberapa titik-titik lain di Ponorogo ini sebenarnya juga sudah ada activity. Sudah ada activity yang notabene juga sudah terjadi perputaran roda perekonomian di mana wisatawannya juga ada. Mereka juga beli warung-warungnya, produk-produknya, duitnya juga muter juga di situ. Tidak hanya di monumen reog saja begitu ya. Tapi tinggal kita menghubungkan antara satu titik dengan yang lain supaya masyarakat juga ramenya nyebar. Ramenya tetap nyebar gitu ya. Tapi untuk potensi monumen reognya sendiri, apakah nanti akan menjadi andalan baru untuk Ponorogo? Ya sudah barang tentu, karena ini menjadi ikon kita lah. Ikon kita. Mudah-mudahan nanti ada support seluruh masyarakat Ponorogo khususnya dalam rangka monumen reog yang ada di Ponorogo ini tentunya benar-benar dimaksimalkan lah. Itu karena andalan kita. Karena kita punya reog yang sudah diakui oleh UNESCO menjadi warisan budaya tak benda, dan ini kita sudah ada monumen reog. Ini kan sudah sejarahnya sudah clear, clear, dan kita budayakan reog dan ada monumen di sana. Ini menjadi kebanggaan lah untuk Kabupaten Ponorogo. Dan pastinya dari beberapa hal itu kita harapkan juga monumen reog dan juga museum peradaban ini bisa menjadi pendongkrak utama mungkin PAD ya untuk PAD, sehingga pada akhirnya masyarakat juga nanti akan merasakan dampak positifnya juga begitu. Nah, kalau kita ngomongin museum monumen reog dan juga museum peradaban nih, Kang Wi, ini kan juga butuh promosi nih, ya kan? Butuh iklan lah ya. Mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu, tapi banyak juga yang masih belum tahu. Oh ternyata di Ponorogo ini, di Sampung ini lagi dibangun nih museum atau monumen reog. Untuk bisa memaksimalkan promosi wisata baru ini, apa yang nanti akan dilakukan? Apakah mungkin akan menggandeng anak-anak muda mungkin? Atau konten kreator, influencer, atau apapun itu? Yang pertama ini kan ada kalender tahunan. Kalender tahunan Ponorogo, kalender wisata. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan festival reog, kegiatan nanti
di mana nanti ada Haul Bathara Katong, juga haul yang ada di Tegalsari, dan nanti ada rencana kegiatan BRB yang sudah tercapai berarti untuk bumi bersolawat yang ini menjadi tidak hanya dari teman-teman Exaterati, tapi nanti sudah menjadi event kegiatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Mereka kan datang dari berbagai daerah. Itu yang pertama. Jadi kalender wisata, kemudian itu nanti otomatis akan masuk ke kalender wisata sudah barang tentu ya. Jadi mereka orang melihat ya sekarang kan digital Mas ya. Digitalisasi kalender wisata sudah masuk di situ. Kita juga apa yang Mas tadi disampaikan bahwa kita akan menggandeng anak-anak muda, kreator-kreator. Jadi ini karena kita sudah digitalisasi sudah barang tentu nanti kita bagaimana pemerintah daerah akan memakai itu dalam rangka menawarkan kepada khalayak kaitannya dengan Monumen Peradaban Reog Ponorogo itu. Itu nanti juga akan masuk ke kalender event, kemudian juga nanti akan dipublikasikan dan diposting di media sosial juga, ya kan? Dan sehingga pada akhirnya semakin banyak orang yang semakin tahu begitu ya. Kemarin juga kontennya Monumen Reog juga sempat FYP juga, Kang Wi. Jadi banyak yang nonton, banyak yang penasaran juga, banyak yang bertanya-tanya juga kapan nih jadinya, Berarti ini sepertinya akan dinantikan sekali untuk masyarakat. Khususnya memang karena media sosial ini sekarang mengalahkan media-media yang lain, apalagi TikTok. Itu cepat berita-berita lawan TikTok ini, wah ini bagaimana ini munculnya TikTok ini juga berlanjut. Kami main Instagram dan TikTok juga. Iya sudah barang tentu itu. Tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh ketinggalan ya. Karena pastinya perubahan dan digitalisasi ini juga selalu menjadi hal yang serba cepat ya perubahannya begitu. Kalau misalnya kita tidak memaksimalkan digitalisasi teknologi untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi daerah khususnya wisata, ini kayaknya juga akan sayang sekali gitu ya. Untuk bisa memberikan informasi tambahan, untuk bisa memberikan sosialisasi, untuk bisa memberikan edukasi ke pengguna jejaring sosial gitu ya. Keren banget. Nah, terakhir mungkin Kang Wi, karena lagi-lagi kita dari tadi ngomongin Monumen Reog dan Museum Peradaban nih. Terakhir mungkin komitmennya Dewan untuk bisa mendorong khususnya untuk eksekutif ya, agar benar-benar bisa memaksimalkan Monumen Reog dan juga Museum Peradaban ini apa sih untuk bisa mendongkrak PAD? Apalagi targetnya juga cukup besar ya, 1 triliun kan, dengan munculnya Monumen Reog dan juga Museum Peradaban. Apa sih yang bisa dimaksimalkan dari legislatif ke eksekutif? Ya tetap kita itu kan ada 3 fungsi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan, dan juga membuat peraturan. Nah, di sini kita sudah membuat patung peradaban. Kita pengawasan sudah. Bagaimana nanti setelah kita fungsi budgetingnya sudah kita arahkan ke sana, eksekutif ini bisa benar-benar mikir dalam rangka peningkatan PAD. Tentunya kita akan mensupport terus karena memang sekali lagi satu catatan angka 1 triliun dengan 0,12 tadi Mas. Ini sangat kita harapkan bersama karena dalam rangka mengurangi ketergantungan fiskal yang ada di pusat. Nah, makanya ya terus kita saling bersinergi lah pemerintah daerah dengan eksekutif bagaimana nanti mengupayakan mendongkrak PAD ini karena kita sudah punya angan-angan, punya pikiran bahwa satu-satunya ini adalah patung peradaban Reog ini dan kalau sudah ini diakui oleh UNESCO yang warisan budaya tak benda dan ini sudah didengarkan oleh khalayak luas, tentunya nanti mungkin akan berduyun-duyun lah. Kini kita punya keyakinan semacam itu. Jadi keyakinan ini mudah-mudahan benar-benar akan bisa terwujud sehingga Ponorogo akan lebih damai, sejahtera, masyarakatnya akan senang karena kita tidak tergantung dengan pemerintah pusat. Itu artinya kalau saya tanyakan target 1 triliun tidak mungkin atau sangat mungkin?
Mungkin. Nggak sampai sangat mungkin, Mbak. Ya ini. Jadi kalau optimis penting, tapi kan melihat peningkatan dari tahun ke tahun 30 dan nanti ada perluasan pendapatan, ini ya mungkin akan tercapai. Dan ya optimis lah bisa. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kami terima kasih banyak Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo sudah hadir di Jawa Post TV untuk program Parlamentaria Ponorogo. Semoga target-target yang juga sudah dirumuskan bisa tercapai. Amin. Kemudian juga beberapa progres pembangunan infrastruktur khususnya untuk monumen Reog dan juga Museum Peradaban ini bisa segera terselesaikan sehingga pada akhirnya nanti bisa mendukung pencapaian PAD lebih besar lagi dan memberikan kemaslahatan dan juga manfaat yang besar untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo. Sekali lagi terima kasih Kang Wi. Sama-sama Mas Heru. Sehat-sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya di pemerintah legislatif ya. Terima kasih juga untuk pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyimak program kita Parlamentaria Ponorogo yang pastinya membahas berbagai macam hal terkait dinamika dan juga perkembangan dari Kabupaten Ponorogo. Khususnya untuk hari ini kita membahas terkait pendapatan asli daerah Ponorogo. Semoga program yang satu ini juga bisa memberikan edukasi dan juga sosialisasi lebih kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa terus bersinergi dengan pemerintah mendukung berbagai macam program-program dan juga kebijakan yang tentunya akan kembali lagi untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo. Dan pastinya terima kasih banyak untuk pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyimak program yang satu ini. Dan akhirnya saya Tori Andromeda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya dan sampai ketemu lagi di Parlamentaria Ponorogo episode berikutnya. Bye.